warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Karleliana dengan NIM A1E119001, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi semester 4. Pada kesempatan ini, saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Akmal Sudja MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Dengan materi prosedur penyusunan program bimbingan dan konseling komprehensif. Baik, kita langsung masuk saja. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling terdiri dari yang pertama, rasional program layanan bimbingan dan konseling, yang kedua, dasar hukum, yang ketiga, visi dan misi, yang keempat, analisis kebutuhan, yang kelima, tujuan, yang keenam, komponen program, yang kedelapan, materi. Selanjutnya kita masuk ke rasional program layanan BK. Dalam rangka menyusun perangkat pembelajaran bimbingan dan konseling, yaitu program tahunan dan program semester, maka harus dilengkapi rasional. Urutannya adalah seperti rasional program tahunan, program semester, lampiran atau RPL, dan instrumen non-tes. Rasional program bimbingan dan konseling yang baik harus memuat tentang dasar hukum, visi dan misi, dan analisis kebutuhan, rumusan, tujuan, komponen program, bidang layanan, topik layanan, rencana kegiatan, rencana evaluasi, dan tindak lanjut. Di dalam rasional program bimbingan dan konseling ini telah disesuaikan dengan pedoman operasional pelaksanaan bimbingan dan konseling atau bisa disebut dengan POPBK yang harus dikeluarkan tahun 2017 yang baru dikeluarkan tahun 2017. Inti dari rasional ini adalah sebagai pengantar dan program BK beserta perangkatnya. Rasional program BK ini memuat latar belakang dan belakang dari penyusunan program BK yang dibuat. Maksudnya adalah apa yang membuat konselor atau guru menyusun program tersebut. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum falam penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, bahkan satuan pendidikan. Di dasar hukum dapat digunakan yang pertama, Amanat Pemendiknas nomor 27 tahun 2008. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006. Yang ketiga adalah SK Mendikbud nomor 25D 1995. Yang keempat, standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar atau bisa disebut dengan SKKPD. Yang terakhir, yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Selanjutnya, visi dan misi. Tentunya visi dan misi ini sesuai dengan sekolah masing-masing. Secara mendasar, visi dan misi bimbingan dan konseling perlu dirumuskan ulang ke dalam fokus ini. Visi yakin merumuskan apa yang ingin dicapai ke depannya melalui program yang telah disusun, sedangkan misi yakin mendeskripsikan rencana untuk mencapai visi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini harus diambil sesuai dengan instrumen yang telah disebarkan pada mata kuliah instrumentasi dalam konseling 1 pada semester lalu. Analisis kebutuhan ini berdasarkan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri, seperti kecenderungan per orang, kebutuhan atau permasalahan atau simpulan kebutuhan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan di sini adalah hendaknya dirumuskan ke dalam tataran tujuan seperti penyadaran, akomodasi, tindakan. Selanjutnya adalah menentukan komponen program. Di dalam komponen program terdapat 4 layanan. Yang pertama, layanan dasar, di mana layanan dasar itu membantu proses yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan layanan responsif yaitu memenuhi kebutuhan yang bersumber dari lingkungan, kehidupan sosial, dan pribadi karir.
Yang ketiga adalah layanan perencanaan individual, di mana di sini mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, dan karir. Yang keempat adalah dukungan sistem, di mana tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan profesional konselor secara tidak langsung kepada peserta didik. Selanjutnya adalah bidang layanan. Di bidang layanan terdiri dari 4, yaitu bimbingan pribadi, pelayanan sosial, pelayanan belajar, dan bimbingan karir. Yang terakhir adalah rencana operasional. Nah, di rencana operasional ini berisi tentang bidang layanan bimbingan dan konseling seperti tujuan, komponen layanan, strategi layanan, metode layanan, materi layanan. Rencana operasional bimbingan dan konseling merupakan rencana detail yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yang dikembangkan berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil studi kebutuhan peserta didik dan konseling. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.